menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Astrid, Kenapa sayang? tahu nggak menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK nih ya. Transaksi judi online atau judol itu mencapai 600 triliun di 2024. Tinggi sekali. Sampai hampir ratusan orang jalani rawat inap di rumah sakit karena judi online. Ya ampun, emang sih udah saatnya kita mengedukasi Ya. masyarakat bahayanya judi. Kita akan undang sosok yang menjadi penyelamat bagi orang-orang yang terjerat judol. Judi online. Karena orang-orang yang terjerat judol tuh sampai bahkan akan mengakhiri hidupnya karena udah nggak tahu Bener, lagi mau kasihan. gimana. Tapi orang ini menyelamatkan justru, ya. Nah, langsung aja kita lihat profilnya Uwa atau Abah. Fenomena judi online yang tengah menghantui banyak orang belakangan ini sepertinya kian memprihatinkan. Ironisnya, tak sedikit korban yang harus berakhir penderitaan hingga nyawa yang tertaruhkan. Hal inilah yang sepertinya menggerakkan hati Asep Saprudin, seorang pemimpin pondok pesantren Darul Hakmal, Sukabumi, Jawa Barat, untuk menampung dan membina para korban judi maupun pinjaman online untuk bangkit dari kebangkrutan finansial maupun psikologis. Menariknya, semua ini dilakukan atas dasar kemanusiaan belaka tanpa biaya sepeser pun. Lantas, bagaimanakah upaya dan cara Asep untuk mengambil kembali kehidupan para korbannya yang telah tergadai pada jeratan judi online? Simak penuturannya di Jam Praktek. Oke, nah Abah ini judi online emang udah benar-benar meresahkan ya kan. Tapi apa yang membuat Uwa, ya kita panggil Uwa ya? Uwa Asep ya? Iya banyak. Yang membuat Uwa Asep ini berpikir untuk membantu dan merawat para korban-korban judol ini apa nih Uwa? Ya sebetulnya hanya pertama kepedulian kita bahwa ini harus diselamatkan Mas. Karena korbannya luar biasa banyaknya. Ya walaupun kita tidak banyak berbuat tetapi paling tidak ada 2-3 orang bisa kita selamatkan. Para apa nih korban-korban judol yang pernah ditemuin sama Uwa nih? Yang pernah terjadi dan nyata juga belakangan ini belum lama sampai ada yang mau. Gimana? Uwa ketemu di mana Pak? Iya. Ketemu di mana Uwa sama demo? Jadi dia katanya minum pil berlebihan sampai overdosis, dibawa ke rumah sakit, pikirnya udah mati. Iya, oh dia pikir. Dia pikir udah mati, bawa ke rumah sakit sembuh. Habis sembuh baru pesantren itu. Oh dia nggak mati ya? Enggak, Mungkin- ya, kalau mati kan nggak masuk pesantren. Tapi mungkin dia tuh kayak depresi tuh karena banyak hutang. Biasanya judol-judol itu tuh Iya. yang melakukan judol itu jadi banyak hutang di mana-mana. Benar nggak, Bah? Betul. Oh. Jadi kalau saya bilang judol sama pinjol itu dua saudara kembar. Waduh, betul. Dua saudara kembar. Karena rata-rata orang korban judol nyari duit di pinjol Ya. atau orang untuk main judol minjem duit di pinjol ya. Betul kan? lah gitu, betul. Lingkaran setan. Iya. Lingkaran. Syaitan. Ya, nah, Bah, ini kan unik nih. Orang kan masuk pesantren untuk belajar agama gitu kan. Tapi ini justru pesantren untuk ngerawat korban judol. Karena pendekatan agama itu lebih apa ya? Lebih bisa menyentuh supaya mereka bisa berhenti. Ini kondisi yang terparah yang pernah datang ke UA apa tuh? Kondisi yang bagaimana? Maksudnya dari segi kejiwaan atau finansial? Kejiwaan dan finansial. Kalau finansial mungkin ya cukup fantastis juga sih. Jadi gini, saya kalau ngobrol-ngobrol sama anak-anak itu, kamu habis berapa? Gitu kita dalam Ya. dalam dialog gitu. Pak, kalau saya dari awal saya kumpul-kumpul
Itu saya bisa sampai 1,2 M. Waduh. Anak muda tuh ya. Anak muda. Kalau itu duit, dia kagak main judi 1,2 M, dia punya tuh duit itu ya. Oh punya. Iya kan? Oke. Saya tanya lagi kan, kamu habis berapa? Saya habis 600. Ya. Kamu habis berapa? Habis 800. 800 juta tuh. Iya. Wah, Ada yang kan kalau dikumpul-kumpul banyak lah Pak. Coba kalian kumpulin semua, kasih ke Bapak. Buat pesantren yang megah itu. Ya itulah. Jadi intinya emang miliaran ya, ada yang Miliar. miliaran ya. Miliaran. Sekarang total korban yang di pesantren Wa ada berapa? Kalau yang sekarang sedang mukim itu khusus yang judol ya. Itu sekitar ada 12 orang lah. Yang judol ya? Karena topologi di pesantren kami kan gini Mas. Keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi durasinya tidak lama. Tidak lama. Oh lebih gampang ya? Lebih gampang. Dibanding yang narkoba ya? Ya. Tapi dengar-dengar katanya justru Wa ini pernah didatengin rentenir atau orang nagih utang ke tempat Wa gara-gara anak asuhnya Wa nih. Gimana nih Wa? Jadi sebetulnya Ini gimana debt bukan collector didatangi apa? langsung itu. Hah? Bukan didatangi langsung Bang. Jadi mungkin Ah. di antara anak didik saya itu terpantau. Terpantau ada di tempat saya, kemudian dia coba kontak saya. Kata saya kalau Anda berani silahkan datang ke pesantren. Maka saya sering bilang begini, fenomena judi online hari ini adalah musibah bagi kita. Bah tapi katanya mobil Abah justru pernah digade sama apa ya, korban yang Abah rawat Nah, nih. santri. Bener nggak? Ya betul. digade Bang. Pernah itu. Kreatif sekali ya? Jadi saya memang sudah sejak awal Bang begini. Ketika saya mengumpulkan mereka maka akan ada resiko. Betul. Bagi saya ada resiko. Itu kan ceritanya begini. Saya pasrahin tuh dia. Kita punya kendaraan. Sebetulnya bukan punya pribadi saya. Karena punya lembaga lah. Ya. Punya lembaga. Saya kasih ke dia. Dia yang ngurus. Dia yang sering nganterin anak-anak saya sama anak santri yang sekolah kan gitu. Yang ngurus. Tiba-tiba sewaktu-waktu izin ke istri saya. Bu, saya mau pinjam dulu mobilnya. Istri telepon saya kan, boleh nggak? Ya boleh lah, silakan dong. Karena kita nggak sama sekali nggak curiga gitu. Pagi pinjam, siang nggak ada, sore nggak ada, sehari nggak ada, 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada, ya udah hilang. Hilang tuh mobil? Iya. Terus? Nah, pas kata istri saya, ya gimana ini mobilnya? Ya udahlah, udah takdirnya nggak ada, ya udah nggak ada kata saya. Iya. Nanti kalau Allah mau mengembaliin ya dikembaliin. Ini Bapak lebih bermanfaat mobil ini di tempat Bapak daripada di tempat saya katanya. Ya alhamdulillah saya ketemu orang yang baik gitu. Kejadian berapa sama anak didik Abah? 21 juta kalau nggak salah. 21 juta ya? 21 juta. Nah, anaknya masih di pesantren nggak sekarang? Sekarang udah enggak. Udah nggak? Udah enggak. Sebetulnya kemarin beberapa waktu yang lalu ada coba kontak ke saya pengen kembali. Cuman istri saya agak masih jangan dulu deh ya katanya. Trauma ya? Trauma gitu. Trauma. Jangan-jangan nanti kalau mobil aja diambil, jangan-jangan yang lain nanti diambil. Nah, untuk yang kasus yang ini, ketika minta maaf sama saya dan dia mau kembali, sebetulnya hati kecil saya nggak apa-apa kembali. Nggak apa-apa, supaya kamu kesempatan untuk berbuat lebih baik itu lebih banyak daripada kesempatan berbuat salahnya. Gitu. Itu sebenarnya prinsip saya. Gitu. Nah, selama di pesantren ini untuk korban judi online treatmentnya apa aja Bah? Kalau dibilang perawatan kan orientasinya pada hal-hal yang dohir ya. Ya kalau saya lebih cenderung kepada bagaimana membina mereka itu gitu. Yang pertama mereka dikenalkan bagaimana cara mengolah rohani yang benar. Dia mengenal kolbunya, mengenal hatinya gitu. Mengenal sejatinya dia itu siapa gitu. Itu yang kemudian kalau dari segi ini kita ajak dialog. Ya waktu itu akhirnya pendekatan-pendekatan seperti itu bahkan saya membuka cara berpikir yang benar. Berpikirnya yang logis, berpikirnya yang betul-betul menghasilkan kemaslahatan, kemanfaatan. Bukan berpikir yang instan, hanya berorientasi angka gitu. Tetapi harus juga berorientasi maslahah. Berarti kalau di pesantren itu nggak ada yang boleh pegang handphone ya Bah? Nggak ada. Nggak boleh. Nah, Iya. Tapi gini, Ntar kalau pegang handphone judul lagi. Iya itu dia. Berarti smartphone itu digunakan oleh orang yang tidak smart. begitu. Oh. Jadi kan begini, handphone hanya saya perkenankan hari Minggu.
Hari Minggu itu saya buka ruang untuk berkomunikasi dengan keluarga. Soalnya ada yang banyak yang sudah berkeluarga, Bang. Oh, korban Udah punya anak, punya istri. Ya biarkan ruang komunikasi dengan keluarga tetap terjalin gitu. Ada lagi nggak Bang yang misalnya udah sembuh nih, Hmm. terus tiba-tiba datang lagi, kumat. kambuh, Oh ada? kumat, ada. Jadi itu second edition gitu. Ruginya lebih banyak? Lebih banyak Pak. Itu lebih banyak. Dari kala berapa jadi kala berapa dia? Dia waktu datang pertama itu setahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu lah. Ya. 2 tahun yang lalu sebetulnya kasusnya tidak hanya judi. Cuma yang rugi dominan dari judi. Itu pertama itu hampir habis, katanya sih habis 700-an. Iya. Ya kan? Dia ada di tempat saya sekitar 40 harian lah. 40 hari kemudian dia pulang. Itu beberapa bulan bagus, 1 tahun. 1 tahun gak ada cerita. Saya dengar beliau udah kerja dan biasa lagi. Pas ada setahun lebih datang lagi Iya. ke tempat saya. Iya. Itu datangnya pakai ojek. Datangnya pakai ojek. Saya kaget. Tadinya orang kaya nih. Oh berada Mas, Iya, iya. orang berada. Kemudian pas datang ke ojek, kenapa lagi? Wah saya terjahat lagi Pak katanya. Loh kenapa katanya? Nah. Habis berapa kemarin? Habis 600. Aduh. Kayak itulah. Jadi ada yang second edition ada. Ada yang kembali. Iya. S2. S2 ya. Oke, kerjaan Wah selain ini apa lagi? Sebenarnya saya sebagai pegawai negeri Mas. Oh masih PNS nih? Pegawai negeri. Terus biaya pesantrennya dari mana nih? Ya 90% dari saya, 90% dari para donatur. Ada donatur juga. Ada. Oke. Tanggapan keluarga oke? Alhamdulillah walau pernah saya dikritik oleh anak saya yang paling besar. Bilang apa? Pak? Ayah katanya udahlah buat pesantrennya kayak orang lain aja katanya. Yang normal-normal aja. Yang normal-normal ada sekolahnya, kita bina dan lain sebagainya. Saya kira enggak lah, kasihan kata saya. Kasihan karena Kasihan. mereka juga Saya enggak punya tega. Kalau harus meng-off-kan mereka enggak tega. Oke, dan sekarang kita akan mengundang salah seorang korban judi online dan juga salah seorang praktisi IT yang akan membongkar sistem judi online itu seperti apa. Langsung saja kita panggil di Jam Praktek. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Silakan Mas, silakan. Oke, ini dengan Mas Ahmad. dan sebut aja ini Mas Angga. Mas Angga. ya. Oke, Mas Ahmad dulu masuk pesantren gara-gara judul bagaimana Mas Ahmad nih? Gara-gara judul. Kenal di mana sama judul? Tahu judul diajarin orang apa gimana? Tahu judul itu dari lihat teman awalnya. Aha. Lihat teman. Awalnya sih saya dulu kalau dulu kan mainnya judi itu judi darat gitu, judi langsung. Nah kalau judi darat offline lah. Harus ada teman kan, kadang-kadang sama temen tuh lagi pada sibuk. Nah ada terobosan baru tuh judi online. Nah jadi kita sendiri pun bisa main. Nah ngelihat teman ada yang menang gede, ya udah saya coba-coba. 2018. Dapat berapa waktu itu temennya? Saya lihat tuh dapat berapa ya? Di atas 50 jutaan lah gitu. Lu dibohongin sama temen lu bro. Temen lu marketing judi online bilang menang padahal kagak. Biasanya memang kalau main judi online itu biasanya selalu menang dulu, bener gak? Betul. Masukin 20.000, menang 40.000, masukin 40.000, kalah semua gitu. Tahu gue jarang orang nggak ada menang orang main judi online 50 juta ya kan. Nah coba terus lo masukin judi online pertama kali berapa dulu? Pertama kali berapa ya? 500.000 kalau pertama kali. Langsung gope tuh berani tuh. Gope. Terus dikasih menang nggak? Kalah dulu. Kalah, oke. Nyoba lagi. Masukin berapa? 500 lagi. Oh gope lagi. Nah, nambah lagi. Pernah menang gede. Pernah menang? Pernah. Pernah menang berapa? Pernah menang tuh hampir nyampe 100 lah. 100 apa? 100 juta. Dengan uang yang lo masukin berapa? 5 jutaan mungkin. Terus? Tapi kan akumulasi ke belakangnya udah gede gitu.
Akhirnya total lu rugi berapa? Rugi kalau di total itu ya bisa nyampe 800-an lah. 800 juta. Terus yang membuat kamu kenal sama Abah nih apa? Ya karena udah habis semuanya. Biasanya kan kalau masih ada uang tuh buka-buka HP, deposit main gitu. Nah udah habis uang, gak bisa main lagi kan, buka HP, carinya yang ceramah-ceramah gitu. Ya. Nah muncullah pesantren Darul Hakmal. Nah saya lihat isinya tuh banyak-banyak anak jalanan, kemudian korban-korban narkoba. Nah saya lihat menarik, kemudian ada nomor kontaknya, saya komunikasi. Pada akhirnya saya disuruh Bapak datang ke pesantren gitu. Sestres apa kamu jadi korban judul waktu itu? Sangat. Apa? Sampai gimana yang kamu alamin? Ya keluar rumah malu gitu, karena udah habis segalanya gitu. Sama orang tua jadi gimana ya, jadi ngerasa salah banget gitu. Kerjanya apa sekarang Mas Ahmad? Sekarang di pesantren kan ada Bapak tuh selain fokus ke pendidikannya, ke mengaji, ada juga ke pelatihan ekonominya gitu. Banyak kegiatan ekonomi, mulai dari jualan hasil tangkap nelayan, kemudian sekarang ke budidaya ikan air tawar. Bantuin Abah ya. Oke, ini obrolannya akan semakin seru. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek. Jeratan ekonomi akibat Praktik judi online telah membuat kehidupan orang-orang dalam kesusahan. judi online memicu peningkatan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat hingga mencapai hampir 2.000 perkara. Jerat candu judi online rupanya tak hanya dirasakan para pelaku judi semata, melainkan orang-orang terdekat. Faktanya, tak sedikit kaum istri turut terseret pada lembah penderitaan. Satu kasus yang mengiris hati terjadi pada diri seorang istri bernama Dewi yang harus menghadapi kenyataan pahit tatkala sang buah hatinya yang masih berusia 11 bulan dijual seharga 15 juta rupiah oleh suaminya sendiri demi bertaruh judi online. Jadi kronologi awalnya di tanggal 7 Agustus saya memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan Timur untuk kerja di salah satu rumah makan untuk membantu ekonomi keluarga. Suami saya atau pelaku ini nelpon saya, beliau bilang saya dapat pinjaman uang dari saudaranya sebesar 10 juta. Di situ saya curiga, kenapa kok setelah saya berangkat ke Kalimantan baru saudara kamu mau pinjemin uang, kenapa sebelum saya berangkat ke Kalimantan kemarin? Saya langsung tanya ke suami saya, di mana Rizky, anak kita, terus dia bilang dia di waktu itu belum jawab di mana Rizky, dia bilangnya cuma main. Terus di kemudian harinya lagi saya tanya di mana anak saya, si pelaku ini baru bilang kalau anak saya dititipin di saudaranya di Tangerang. Terus saya tanya, kenapa harus setelah kamu dapat pinjaman uang dari saudara kamu, terus kamu menitipkan anak gitu di saudara kamu? Dengan alasan dia bilang, iya saya titipin di sana karena saudara tuh kangen pengen ketemu dan dia tuh sudah penantian selama 10 tahun belum punya anak, jadi hanya untuk memancing. Sesampainya saya di Jakarta tanggal 28 malam, saya ketok pintu, yang buka itu ibu saya kaget, terus si pelaku ini kan ada di rumah juga. Saya duduk, saya langsung tanya ke si pelaku ini, saya tanya, di mana Rizky? Kalau emang Rizky dia saudara kamu, ayo kita ambil malam ini gitu. Terus dia bilang, Rizky tuh aman aja di tempat saudara, kalau emang mau ngambil Rizky besok aja karena ini udah malam gitu. Terus saya desek di situ, sebenarnya Rizky tuh di mana? Di saudara kamu atau di mana? Saya bilang gitu. Di situ dia baru ngaku, iya Rizky nggak di saudara, Rizky aku jual, dan dijual dengan harga 15 juta.
sebagai seorang ibu nggak nyangka, ibaratnya kenapa sih harus dijual gitu. Berarti feeling saya kemarin bener, yang dia dapat uang itu feeling saya nggak meleset. Yang beli anak saya ini sakit, nggak nyangka, karena kenapa sih harus anak yang jadi korban, sedangkan kan selama ini kita baik-baik aja, nggak ada ibaratnya. Ya memang sih kita dari ekonomi susah, makanya saya sampai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk kerja. Cuman kenapa harus anak yang jadi korban? Tanggal 30 saya melapor dan saya membawa pelaku. Anak saya di tanggal 3 ditemukan. Kemudian saya dikabarin sama penyidik yang menangani kasus saya ditelepon. Pagi-pagi saya ditelepon, langsung paginya saya mengarah ke Polres Tangerang Kota. Saya ke sana didampingi oleh kedua orang tua saya dan anak saya yang perempuan. Pagi saya datang, malamnya saya dipertemukan dengan anak saya yang bernama Rizky. Saya dipertemukan. Di situ benar-benar nggak nyangka. Kota dengan ancaman 15 tahun penjara. Sedangkan sang ibu masih dalam pengawasan dinas sosial. Tak hanya kasus Bu Dewi yang menyayat hati, dengan suara lirih para istri mencurahkan isi hatinya ke Menkom Digi Mutia Hafid yang suaminya kecanduan judi online. Sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Suami saya kenal judi online, semua berubah. Papa sudah habis, tunggu papa pulang. Enggak hanya istri tapi anak pun jadi korban, Bu. Mohon berantas, Bu, judi online. Karena ini semua menyesatkan. Atas perbuatan suaminya, perceraian pun menjadi jalan terakhir. Bercerai, Bu, tapi saya melihat anak. Lama-lama udah ngasih nafkah seenaknya. Seenaknya itu punya anak itu juga nafsu. Terus terus ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya, datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector kayaknya saya.